Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada seorang remaja SMP, SMA diisi sama seperti kalian. Alhamdulillah. Salat duha di tengah-tengah kesibukan dan permainan seorang anak SMP. Mestinya istirahat di duha. Terus mestinya main-main, baca al-mathurah, mirip kalian. Alhamdulillah. Berjamaah. Kemudian dia terusin lagi SMA. Ayah cerita ini memperkuat kajian tentang melesat dan melejit. Ada banyak hal yang bisa membuat kita naik senaik-naik, ngebut sengebut-ngebutnya dengan selamat. Guru kita salah satunya Ustaz Khalid, nggak tahu gimana itu S1-nya cuma setahun, nggak ngerti gimana ceritanya. Ada beberapa kawan yang dalam tempo kurang dari 10 tahun sudah menjadi profesor. Ibarat lomba mobil, balap motor, startnya sama, tapi nyampenya beda-beda. Pemenang nyampe duluan, luar biasa. Ada yang masuknya sebagai office boy, kurang dari 2 tahun, malah menjadi pemilik kantor tersebut. Banyak. Dan banyak pintunya untuk bisa melesat, melejit. Banyak sekali caranya. Pokoknya kalau udah pakai cara Allah, memang banyak sekali. Tukang sate di daerah mana itu, izin Allah ini, 4.000 meter kali 2 juta, berapa? 8 miliar. Tukang sate, ya namanya tukang sate gerobak kecil, bukan warung. Paling top 1 juta. Lah, kalau dia punya untung 1 juta dan belum tentu 1 juta ya, bisa 200, bisa 300 ribu, tapi oke, anggap 1 juta. 8 miliar dibagi 1 juta, maka dia perlu 8.000 hari. Dia perlu 8.000 hari perih
Gak makan, gak minum, gak jajan, gak bercanda, gak jalan-jalan, gak ngerokok, pokoknya perih. 8.000 hari dibagi 365 hari. 10 tahun aja baru 3.650 hari. 20 tahun baru 7.000. Tadi dia perlu 8.000. Nggak mungkin. Mungkin kebeli nggak tanah 4.000 meter? Nggak mungkin. Bagaimana caranya dia membeli? Dan kalaupun dia masih panjang umur, 20 tahun kemudian, nggak mungkin juga masih 2 juta. Tanah itu mungkin udah 10 juta. Jadi kalau 4.000 meter, 20 tahun yang akan datang, 40 mil ya. Kalau di kayak di Ketapang udah 20 juta, berarti 80 mil ya, makin nggak kebeli. Tapi Allah siapin tuh cara-cara yang israf. Ya, kayak peristiwa Isra Mi'raj, subhanalladzi asra. Karena Allah yang memperjalankan, Allah yang beliin, jadi cepat. Dia datang ngeliatin doang, sholawat, layanin orang. Datang ke gerobaknya, ngeliatin tanah di seberang, sholawat, ngelayanin orang. Gitu aja. Nggak ada yang aneh juga. Tapi 2 bulan kebeli. Dari mana ceritanya? Dua bulan di sela-sela ngelayanin orang dia bakar satenya, dia bungkus, kasih di pojok sana, pojok sini, kasih depan, kasih belakang, gitu aja, nggak ada yang lain. 2 bulan, mestinya 20 tahun, jadi 2 bulan. Ini yang namanya melesat, ini yang namanya melejit. Kok bisa? Ya Allah mah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nanti Allah akan tunjukkan kekuasaan Allah buat kalian yang diperjalankan oleh Allah. Kuasa Allah tuh 2 bulan tanah 8 miliar kebeli, nggak pakai duit lagi. Allah utus pembeli pulang, pembeli pulang, pembeli pulang. Di antara pembeli yang punya tanah. Bang, mau nggak pindah ke depan? Segitu doang. Kalau mau ya udah pindah ke depan. Bagi hasil, selesai. Nah, ilmu gini kalau kalian nggak punya, waduh. Salah satu yang diperkenalkan oleh Kiai Saiful dan kawan-kawan pimpinan, Kiai Jamil dan kawan-kawan pimpinan, baru-baru ini buat kalian Awabi. Kami dari kecil sama. Saya itu malah dari umur berapa ya Awabin itu? Pakaian Ayauci itu. Ayauci banget. Pokoknya maghrib cerit, udah diem deh. Kalau belum selesai, belum bangun. Makamnya di sini. Kayak Haji Sanusi Hasan. Kamu ziarah tuh sebagai sumber dari salah satu Awabin. Kapan ada waktu? Mampir sebentar, baca Fatihah. Kiai Haji Sanusi Hasan. Ayah saya.
Saya itu dari umur sunat, nggak lama habis disunat, ya 8 tahun lah. Makanya keren, duitnya banyak, pesantren, bejibun, izin Allah, rahmat, yang sepantar sama Ustaz banyak, susah, susah. Oh sombong? Enggak, tahdus bin ni'mah. Segitu ketika 92 sampai 90, berapa itu? 92 relatif ya, sampai 98 kosong, blank. Karena lepas dari busur, keluar dari rumah, kayak anak pesantren, udah gak nyantren lagi. Begitu gak nyantren, hilang tuh. Awabin hilang, qobliyah ba'diyah hilang, duha hilang, masa kosong. Nah, itu yang mengantarkan saya ke penjara. Begitu kosong, meleng, lengah, lalai, bangkrut. Bangkrut, penjara. Di penjara, hidupin lagi. Hidup lagi, mesinnya jalan. Naik lagi. Masya Allah. Saya waktu kecil kayak kalian gini di Masjid Al-Mansuriyah. Saya, Daniel, Alwi, Adi, Ibad, Fuad, Anit, Asril, teman-teman tuh sama saudara-saudara. Jadi nggak pulang, boleh habis isya. Habis isya pulang, maghrib, kami isya, beres semuanya, terus kita yang ngaji baca Quran pakai speaker, di broadcast ke kampung. Oke, kembali ke anak remaja tadi sebagai penutup khutbah. SMP, SMA, dawamin duha ma'al makthurat. Hasilnya adalah orang tuanya jatuh miskin. Enggak diterima di negeri, enggak bisa kuliah di swasta. Nah, kalau ngelihat kayak gini kan, berarti kan tidak melesat, ya, tidak melejit. Yang lain pada kuliah dia enggak, tapi ntar dulu, sebentar. Ketika di masa enggak kuliah itu, dia jadi merbot di musola, di masjid, jadi merbot, azan, ngepel, nyapu, gulung karpet, pasang kipas angin, mati-matiin listrik, nyalain lagi, nutup, buka, gitu aja. Ada satu jamaah masjid, tukang besi. Udah, kalau nggak kuliah mah bantuin Pak Haji. Artinya apa? Dia magang. Artinya apa? Dia magang. Orang untuk bisa magang, kuliah dulu. Habis kuliah, baru magang. Dia nggak pakai kuliah, langsung magang. Udah percepatan ini. Bisa dipahami ya? Ya, ini luar biasa. Enam bulan magang, belajarnya langsung sama owner loh. Belajarnya langsung sama Pak Haji, tukang besi. Ngerti besi sekian mili, besi ulir, besi ini, besi itu, baja, ringan, apa segala macam. Setahun udah bisa ngangkat barang, ngelepas barang, dan nungguin toko. 2 tahun ada peristiwa. Begitu masuk tahun kedua, umur baru 19 kurang lebih. Tahun kedua ada peristiwa, Pak Hajinya sakit. Pak Hajinya sakit, dikasihlah toko bangunan gede itu penuh kepada dia.
untuk dia sendiri yang jalanin tanpa Pak Haji. Lo kemarin masih nanya nih, Pak Haji. Sekarang nggak perlu nanya karena dia dikuasakan langsung. Berapa lama? 3 bulan. 3 bulan sukses. Diperpanjanglah sampai kemudian tembus menjadi 3 tahun. Yang lain semester 6. Yang lain kuliah nih semester 6. 3 tahun kan? Setahun 2 semester. Berarti 3 tahun 6 semester. Udah selesai? Udah selesai? Belum. Masih ada 2 semester. Itu juga kalau rajin. Sesungguhnya kiai-kiai, ustadz-ustadz yang saat ini memimpin pesantren Darul Quran, ini udah percepatan. Kayak Saiful misalnya, di mana bisa bikin pesantren? Coba bikin masjid dah. Gampang apa bikin masjid? Cari murid sebanyak ini, emang gampang apa? Sono bikin asrama, nggak bisa. Ini hitung-hitung kita punya sendiri pesantren masih dikasih duit buat bulanan. Allahu Akbar. Percepatan. Umur di bawah 50 udah dipanggil kiai, dipanggil ustadz, siapa juga. Oke, kita lanjutin dikit. Supaya apa? Supaya kalian nanti mau melaksanakan amalan-amalan yang bisa membuat kalian melesat, melejit. Kalau bisa tuh, belum lulus dari Darul Quran, udah punya pesantren di rumah. Iya, banyak kok. Kayak Jamil pernah tuh, salah satu di mana itu? Anaknya ngomong kok sama Ustaz. Kayak Jamil pernah ke saya. Kayak Soleh pernah ke saya. Siapa gitu, perempuan tuh anaknya. Dia masih di Cikarang, udah punya pesantren. Dan begitu lulus dari Cikarang, dia balik ke rumahnya dan gak mau kuliah. Kuliahnya dia lebih milih yang UT gitu. Dia gedein pesantrennya. Kalau nggak salah waktu saya kesana aja udah 400 tuh. Bapaknya tuh Gontor, anak Cikarang. Lupa saya namanya siapa. Itu percepatan namanya. Gila itu. Kalau bisa kalian punya cita-cita jadi dokter, tapi baru semester 5 udah punya rumah sakit. Itu namanya melesat, melejit. Kalian punya cita-cita jadi polisi, tapi baru lulus S1, kalian nggak sempet jadi polisi, baru lulus S1. Ternyata sadar-sadar kalian jadi pengusaha, pengadaan, segala sesuatu yang terkait dengan polisi. Lalu kalian menempatkan Jenderal Bintang 2 sebagai komisaris utama kalian. Berarti kan Jenderal Bintang 2 di bawah kalian. Itu mah bukan gak jadi polisi. Jadi polisi itu jadi kekecilan. Istilahnya Allah mah begitu. Kalau aku kabulin, sayang, anak amalnya gede. Dah, jangan begitu. Aku ngabulinnya yang lain aja. Punya perusahaan dipimpin oleh polisi, Purnawirawan, Jenderal Bintang 2. Coba. Nah, kawan tadi nih sama kayak kalian SMP SMA. Apa dia mah? Duha, al-makturat, berjamaah. Nah, kalau kalian ini ngapal Quran lagi, bego aja nggak lebih dari dia mah. Bodoh kalau nggak lebih dari dia mah. Artinya apa? Mungkin kalian melakukan tanpa hati, mungkin bawa hatinya. Nah, menarik nih, kisah ini udah pernah Ustaz Jamil denger lah. 3 tahun ngikut Pak Haji kan. Pak Haji punya anak perempuan, Masya Allah. Banyak orang umur 35 belum nikah, banyak orang umur 40 belum nikah. Ini anak baru 20 di umurnya. 3 tahun anaknya Pak Haji perempuan lulus dari kebidanan, minta dibikinin klinik sama Pak Haji. Pak Haji bercanda, ya udah
Abah bikinin klinik, tapi kamu nikah dulu. Nikah dulu, nanti abah bikinin klinik. Si perempuan ini nanya, nikah sama siapa abah? Kata si abah, ya sama dia tuh. Coba. Anda bisa ngelamar anaknya Pak Haji loh. Anda mesti tahu dulu kesenangan Pak Haji apa? Besi. Oh, mesti bawa besi. Kesenangan Pak Haji kayu. Oh, mesti ngerti kayu. Oh, Pak Haji itu usahanya baja. Saya mesti paham baja. Karena pasti dinyari mantu yang menguasai toko bangunan. Dari mana juga? Ini Allah yang nyiapin semua, disiapin semua. Keren. Kompetensi untuk menuju pada percepatan disiapin. Gak mungkin Allah mempercepat perjalanan Anda naik sepeda ontel. Gak mungkin. Allah pasti siapin kendaraan, disiapin sopir, disiapin patwal depan belakang. Bang, baru ngeput. Anak ini 3 tahun lulus akademi kebidanan, minta dibikinin klinik. Kata bapaknya, boleh, tapi kawin dulu. Sama siapa? Sama dia. Ini anak-anak miskin, dibeliin mobil kijang dulu. Disangguin sama si calon mertua 150 juta. Kamu bagusin rumah orang tua kamu dan beli mobil. Ini buat jemput orang tua kamu, karena nanti kamu harus bawa orang tua kamu di depan keluarga kami dalam keadaan kamu sudah terangkat derajatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Mobil kijang, duit 150 juta, dikasih perempuan, dikasih toko bangunan. Luar biasa. Banyak loh, pas nikah tuh akad nikah, mahar pura-pura banyak. Nih ya, dipinjemin dulu, supaya disebutnya tuh sohor gitu. Tapi habis itu dipulangin. Ini emang enggak. Kamu bangun rumah orang tua kamu ini 150 juta, renovasi. Ini mobil buat nanti jemput orang tua kamu. Kenapa kamu rumah harus bagus? Karena kami akan silaturahim. Besan akan silaturahim. Bagusin. Harusnya yang begitu tuh laki-laki kepada perempuan. Ini perempuan yang ngebagusin rumah laki-laki. Masya Allah. Nah sekarang kuncinya udah kalian pegang. Apa kuncinya? Salah satunya adalah awali. Jadi jangan gak dipakai tuh awali. Begitu selesai sholat maghrib, zikir, jangan bicara satu kata pun, kemudian langsung sholat sunnah awali. Awabin berapa rakaat? 6 rakaat. Kalau kalian sudah biasa ba'diyah, berarti tinggal nambah 4. Ba'diyah itu masuk awabin. Udah tinggal tambah 4 aja. Kan sudah ba'diyah tuh 2 rakaat. Dah, itu udah dihitung awabin. Tinggal 4. Al-baqi 4 rakaat. Salah awabin dan 4 rakaat. Sholat sunnatul awabin rakaatin lillahi ta'ala, Allahu akbar. 2, naik lagi 2. Nanti kayak saya pun udah saya suruh bikin kajian kayaknya. Bikin kajian, boleh nggak bacanya dicepetin? Boleh nggak pakai surat Fatihah aja? Boleh nggak tasbih ruku sujud cuman 1 kali tasbih? Ya silakan bikin kajian, ajarkan. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Supaya kalau menurut Habib Jindan, supaya 5 menit 6 rakaat. Oke. Nggak apa-apa, fine. Asal itu dibolehkan. Nanti cari jalan tengahnya seperti apa. Tapi awabin yang 6 rakaat itu akan mempercepat kalian semua. Ada nggak polisi angkatan misalkan, polisi angkatan yang sama, taruhlah sebut misalkan sekarang 2021 ya, angkatan 95 misalkan. Oke, 95 tuh kombes. Ya, tapi ada nggak di antara angkatan itu yang jadi jenderal duluan? Ternyata ada. Salah satunya kenapa dia jadi jenderal dulu? Setiap malam Jumat di rumahnya khataman Quran. Dari mulai dia pertama kali jadi polisi, ia kalah lah yang lain.
Ustadz Muhaimin, Kiai Muhaimin itu pernah dapat satu giliran ke rumah si jenderal yang angkatan yang sama 95. Yang lain masih kompes. Untuk jadi jenderal, wih, perjalanannya bos panjang. Sekolah belum tentu lulus. Lulus belum tentu dapat penempatan. Kosong tuh bisa 2 tahun. Ada yang kombes sampai umur 50 tahun. Ada orang yang udah jadi dirlantas, direktur lalu lintas, itu masih kombes, belum jenderal. Karena kasihan, Kapolrinya seangkatan. Karena Kapolrinya seangkatan, taruh sini. Supaya apa? Supaya bisa dijenderalin. Seru. Didoain. Nanti yang lain lulus 4 tahun, kalian ada percepatan 2,5 tahun lulus. Percepatan yang lain ngapal Quran tuh, kayaknya buntu terus otak. Tapi percepatan, kalian 1 hari bisa 4-5 halaman. Padahal sama-sama sibuknya main bola, sama-sama sibuknya main basket, volley, kegiatan ini, kegiatan. Tapi nggak tahu tuh. Pokoknya Allah siapin aja otak kalian supaya ada percepatan juga termasuk di hafal Quran. Man shalla 6 raka'atin ba'dal maghribi, siapa yang orang sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib, kataballahu lahu, Allah mencatatkan buat dia apa? Pahala loh, ibadah. Yang setara dengan apa? Sintai asyrota sanatan. Sintai asyrota sanatan, setara dengan 12 tahun. 12 tahunnya itu sempurna. Artinya wajibnya nggak ada yang bolong, sunnahnya nggak ada yang hilang, dikerjain semua. Ketemu Senin puasa Senin, ketemu Kemis puasa Kemis, ketemu Daud ya Daud, ketemu tahajud ya tahajud, nggak bolong. 12 tahun itu dikasih. Masya Allah. Sedangkan kalian tahu ya, tadi orang tuh, saya nggak tahu dia punya awabin apa tidak. Tapi sebagian ulama memang bilang duha masuk awabin. Duha minal awabin. Ya sudah. Ya dia dapat juga barangkali gitu. Nah, tapi remaja yang tadi kan tidak awabin bainal maghrib wal isya. Itu berarti dia cuma duha 6 tahun. Duha 6 tahun bisa kayak gitu. Lah, kalian sekali awabin dihitung duha 12 tahun. Tahajud 12 tahun. Sholat berjamaah 12 tahun. Umroh tiap bulan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa iyyakum wa ta'ala ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian kumpulin dah tuh. 1 maghrib 12 tahun. Umur kalian berapa sekarang? Umur kalian sekarang katakan 12 tahun. Berarti 1 kali saja awabin itu udah menutup kelalaian kalian. Selama kalian 12 tahun itu. Padahal 12 tahun juga nggak dihitung masa belum balik. 2 malam saja kalian awabin, berarti udah 24 tahun. Kalian punya tabungan tuh, gimana kalian punya tabungan. Ya kayak saya celeng-celeng dikit juga kan. 92 keluar dari rumah hilang. Pahala sunnah hilang. Tapi mungkin wasilah itu dengan izin Allah jadi selamat gitu. Mungkin juga. Nah kalau 10 hari awabin 120 tahun. Siapa yang umurnya sampai 120? Lah kalau setahun penuh 4.000 tahun itu. Kalau setahun penuh nih, mulai dari sekarang maghrib hari ini pokoknya ketemu maghrib awabin. Setahun penuh sampai ketemu nanti September yang akan datang 2022 itu 4.000 tahun lebih. Artinya apa? Kalian bisa nyumbang kakak kalian,
nyumbang adik kalian, nyumbang orang tua kalian dari keberkahan ya yang dipercepat oleh Allah Jalla Jalaluhu. Bagaimana kalau 10 tahun? 40.000 tahun. Masa iya sih susah? Gak mungkin. Gak mau? Nah. Nanti kalian nih sama-sama pergi ke Yaman, sama-sama pergi ke Yaman. Tapi bedanya apa? Kalian tinggalnya di rumah Habib Umar. Lain lagi ceritanya. Beda, Pak. Sama-sama pergi ke Mesir, tapi kalian tinggalnya di rumah Grand Sheikh Al-Azhar. Sama-sama kuliah di Mekah Al-Mukarramah, bedanya kalian jadi asisten Imam Sudais. Beda lagi. Sama-sama jadi sopirnya, tapi kalian jadi sopirnya siapa? Jadi sopirnya jenderal. Beda juga. Sama-sama jadi asistennya, tapi asistennya siapa? Asistennya gubernur. Beda juga. Jalannya jadi beda. Wallahu a'lam بالصواب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah, mudah-mudahan amalan awabin dan amalan-amalan lain yang bisa membuat anak-anak kami dan kami semua serta kaum muslimin muslimat mukminin mukminat melesat melejit di urusan apa aja. Susah bayar utang, lama betul nggak kebayar, cepat kebayar. Nggak bisa bangun rumah, lama betul bisa bangun rumah. Bisa bangun rumah dengan cepat. Dan lain sebagainya termasuk di urusan-urusan akhirat. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan kami hidayah dan taufik bisa melaksanakan awabin dan bisa melaksanakan apa-apa saja yang bisa membuat kami melesat, melejit dengan izin dan kuasa-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala nabiyyina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.